Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini bersama Ibu Ivana kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi barisan aritmatika. Tapi pertama-tama Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Nabila, Hadir, Bu. Nadila. Hadir. Oke, alhamdulillah semua anak-anak hadir ya. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nabila sebagai ketua kelas boleh memimpin doa bersama. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, jadi tadi Ibu sudah mengatakan bahwasanya kita hari ini akan belajar materi barisan Aritmatika. Barisan aritmatika ini ada kaitannya dengan pola bilangan. Nah, ingatkah kalian pola bilangan yang sudah kita pelajari di jenjang-jenjang sebelumnya? Ada yang bisa menyebutkan nggak pola bilangan? Contohnya? Pola bilangan persegi. Pola bilangan Pascal. Oke, jadi misalnya ada pola bilangan ganjil, kemudian ada pola bilangan genap. Nah, sedangkan dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari, pola bilangan itu bisa ditemukan pada nomor-nomor rumah. Oke, nah semalam juga Ibu udah informasikan bahwa hari ini kita akan belajar menggunakan media handphone. Nah, anak-anak di sini sudah bawa handphonenya? Sudah. Oke, kalau ada yang nggak bawa nanti bisa gabung ke temannya ya. Ya. Jadi Ibu sudah mengupload materi pada Google Classroom di pertemuan pertama. Silakan boleh dicek. Nah, jadi hari ini kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Ibu juga sudah menyiapkan LKPD-nya. Dan untuk pembagian kelompoknya, di kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok saja. Kelompok 1 di barisan duduk pertama, kemudian kelompok 2 barisan duduk kedua, kelompok 3 barisan di tempat duduk ketiga. Ibu akan membagikan LKPD-nya sambil menjelaskan rincian tugasnya. Oke, jadi secara berkelompok kalian berdiskusi dan menelaah materi pengertian barisan aritmatika dan rumus barisan aritmatika pada halaman 1 sampai dengan 10. Kemudian hasil pengerjaannya kalian tulis di LKPD dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Waktu diskusi kalian itu selama 1 menit. Jika ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan ke Ibu. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham mengenai tugasnya? Sudah. Oke, silakan waktu diskusi dimulai. Untuk kelompok 1 ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Berarti kita itu cuma mencari pengertiannya dulu. Ya, betul, pengertian dan rumusnya. Oke. Gimana untuk kelompok 2? Ada kesulitan? Aman? Alhamdulillah. Gimana untuk kelompok 3? Alhamdulillah. Oke. Oke, setelah Ibu berkeliling ke 3 kelompok, ternyata 3 kelompok sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, sekarang silakan perwakilan 1 kelompok dan diwakilkan 1 orang saja untuk mempresentasikan hasil
hasilnya di depan kelas. Silahkan. Ada yang mau main dulu? Oke, baik, Siti Nurmaidah. Oke teman-teman, jadi barisan aritmatika adalah barisan yang bilangan yang memiliki selisih yang sama antara setiap suku yang berurutan. Nah, untuk rumus mencari suku ke n, itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya Siti Nurmaidah. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Siti Nurmaidah bahwasanya barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama antara setiap suku yang berurutan. Nah, selisih ini juga disebut beda atau lambangnya B. Dengan kata lain, setiap suku dalam barisan aritmatika dapat diperoleh dengan menambahkan atau mengurangi suku sebelumnya dengan nilai beda yang sama. Nah, rumus mencari suku ke n itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Sedangkan untuk mencari beda, B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Nah, di sini terdapat keterangannya bahwa UN adalah suku ke N, U1 atau A itu adalah suku pertama, UN kurangi 1 adalah suku ke N dikurangi 1. Nah, B merupakan selisih antar suku atau beda dan N adalah banyaknya suku. Oke, sampai sini anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Nah, untuk mengecek apakah kalian benar-benar paham mengenai materi ini, Ibu sudah menyiapkan satu latihan soal. Tapi sebelum mengerjakan latihan soal, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking atau peregangan sebentar. Boleh. Oke, sekarang duduk yang rapi, kita hadap ke kanan. Oke, pegang pundak temannya. Jangan Bu. Nah, sekarang pijat-pijat pundak temannya. Pijat-pijat. 10 detik ya. 10. Oke, cukup. Sekarang gantian hadap ke kiri. Balik kiri. Oke, pegang temannya, kemudian kita pijat-pijat lagi temannya. Oke, udah ya. Nah, jadi fungsinya itu biar kalian tuh nggak tinggal nulis gitu ya sebelum mengerjakan soal. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan satu latihan soal. Kalian kerjakan secara berkelompok kembali. Nanti kita koreksi jawabannya bersama-sama. Waktu untuk mengerjakan soalnya selama 1 menit saja. Cukup? Cukup. Oke, silakan mengerjakan soalnya. Untuk kelompok 1 ada kesulitan dalam mengerjakan soal? Aman Ibu? Aman, oke. Untuk kelompok 2 Sudah selesai. sudah selesai, wah hebat ya. Gimana nih untuk kelompok 3? Aman Bu. Aman juga. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi waktu diskusi untuk mengerjakan soalnya sudah selesai. Apakah ketiga kelompok juga sudah mengerjakan semuanya? Sudah. Mari kita koreksi jawabannya bersama-sama. Nah, untuk kelompok 1 jawabannya berapa? 130. Kelompok 2? 130. Kelompok 3? 130. Oke, dari ketiga kelompok ini jawabannya seragam atau sama? Mari kita lihat dengan jawabannya Ibu ya. Ternyata dari ketiga kelompok sudah menjawab dengan benar. Nah, di sini penyelesaiannya diketahuinya tadi suku pertama atau A-nya berapa? 8.
rumus. Jadi U6 sama dengan 80 ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali 10. Kemudian U6 sama dengan 80 ditambah 5 dikali 10. U6 sama dengan 80 ditambah 50 dan hasil akhirnya adalah 130. Alhamdulillahirobbilalamin, materi yang Ibu sampaikan sudah selesai sampai di sini. Tapi Ibu juga di sini memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa jawabannya nanti diupload di Google Classroom pada pertemuan ke-1 sesuai deadline ya. Iya. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin meminta satu siswa untuk merefleksikan kegiatannya pada hari ini. Boleh, silakan. Dinda. Merefleksikan kegiatan hari ini. Yang kita pelajari hari ini itu bahwa barisan aritmatika itu bilangan yang memiliki selisih sama setiap sukunya. Terus rumus untuk mencari UN-nya itu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 ditambah B, di mana A itu suku pertama dan B itu adalah selisih. Oke, terima kasih ya Dinda. Sama-sama Ibu. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai sekian. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin. Dan untuk pertemuan selanjutnya, itu kita akan membahas materi tentang deret aritmatika, dan jangan lupa untuk anak-anak membaca materinya terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan, boleh Nabila sebagai ketua kelas memimpin berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri. Baik, sebelum keluar kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sambil mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Tadi jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai deadline. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang Deret aritmatika.